Guys, banyak cara menyalurkan jiwa seni ya. Tak harus jadi perupa, jadi tukang kue pun bisa kok. Apalagi kue memiliki aneka jenis. Ada tart, pie, chiffon, dan masih banyak lagi. Kayak Kak Eva Kristiani nih. Setelah setahun menempuh pendidikan baking di Jepang, Kak Eva pulang kampung ke Indonesia dan mendedikasikan dirinya pada French tart. Bikin tart satu ini gak sembarangan ya guys. Kak Eva harus merancang konsep tartnya dalam bentuk sketsa gambar, biar tahu isian dan topping apa aja harus dipadukan. Tahu nggak sih, apa yang membedakan tart lain dengan tart Prancis? Yaitu dari penggunaan bahan adonan. Di sini kita bisa lihat bahan yang cukup familiar, seperti tepung terigu, butter, margarin, icing sugar, dan telur. Nah, khusus tart Prancis selalu menggunakan bahan tepung almond dengan proporsi 50%. Kalau bicara mengenai filling dan topping, Kak Eva memilih untuk memanfaatkan buah segar, seperti pisang, anggur, apel, stroberi, dan wortel. Topping ini akan dipadukan dengan vanilla mousse, coklat mousse, lime curd, karamel, cheese cream, dan tanaman herb sebagai garnish. Dalam membuat tart Prancis ini, banyak banget teknik yang harus diterapkan guys. Misalnya aja, gimana caranya mengeluarkan rasa crunchy secara konsisten pada tart. Nah, sekarang Kak Eva sedang mempraktikkan metode pet table untuk membuat campuran adonan tepung terigu, butter, mentega, dan telur agar bisa menyerupai tepung almond, baik dari tekstur dan warna. Coba kalian perhatikan dengan seksama guys. Media yang digunakan untuk mengaduk adonan terbuat dari marmer. Hal ini bukan tanpa alasan ya. Marmer berfungsi untuk menjaga suhu adonan agar tetap stabil dan tidak mudah meleleh, karena ada unsur butter di dalamnya. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dengan baik dalam memperlakukan adonan tart ya guys. Adonan yang sudah jadi harus didinginkan di dalam freezer sebanyak 2 kali. Pertama, saat adonan baru jadi. Tahu nggak sih apa alasannya? Karena adonan ini mengandung gluten. Dalam pembuatan tart, kita tidak ingin glutennya mengembang dan memberi unsur elastis. Karena bila itu terjadi, adonan akan matang dengan tekstur mirip roti. Adonan yang sudah didiamkan selama 2 jam siap dicetak. Pastikan ukuran tart sudah sesuai, karena bila terlalu tipis dia akan hancur. Setelah itu, kembali kita masukkan ke freezer untuk 2 kalinya. Ini dia alasannya. Yang kedua kali, kenapa harus masuk ke freezer lagi sebelum dipanggang itu? Karena ketika dipanggang dia nggak turun atau berubah bentuk. Adonan yang sudah beku, siap di oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit ya guys. Setelah itu, kita keluarkan untuk kita hias. Kunci dari pembuatan French tart adalah perfection. Semua harus sempurna. Kak Eva punya trik yang akan dibagikan pada kita nih. Bagaimana agar permukaan tart tampak indah? Kita bisa menggunakan tirisan penggorengan yang jaringnya halus, lalu menyedot pinggiran tart hingga rata. Setelah tart siap, langsung aja kita susun. Pertama, ada banoffee tart alias banana toffee dengan isian karamel, coklat mousse, dan topping pisang yang dikaramelisasi bersama gula tabur. Setelah dilakukan pembakaran, pisang belum bisa langsung disusun ya guys. Harus didinginkan agar tidak leleh di atas tart. Sambil menunggu, kita akan menyusun carrot cake tart dengan isian maple syrup sponge cake, cream cheese yang telah melalui proses frosting, dan taburkan reman kenari, serta coklat berbentuk irisan wortel plus wortel kering. Wah, ini benar-benar seni membuat kue ya guys. Cantik banget jadinya. Kita beralih ke tart lainnya yuk. Ada fruit tart yang dipadu dengan isian vanilla mousse dan topping stroberi, anggur, serta jeruk mandarin. Olesi glaze pada buah agar tampak mengkilat. Tahu nggak sih guys, menambahkan buah segar sebagai campuran atau topping pada kue dapat menambah kandungan gizi di dalamnya. Pas banget guys. Waktunya kita move on pada tart dengan isian yang dibuat dari perasan jeruk nipis asli, yaitu La Tarte Cherry Key Lime alias tart kotak rasa jeruk nipis. Tart ini cukup spesial
karena membutuhkan topping Italian meringue. Tahu nggak sih perbedaan Italian meringue dengan French meringue? French meringue harus melalui proses pemanggangan kurang lebih selama 3 jam sebelum dijadikan hiasan. Italian meringue bisa dibuat mendadak dan cukup dibakar langsung setelah dicetak. Wah, semua varian tart udah jadi nih guys. What a beautiful French tart. Nggak salah deh kalau kue-kue ini disebut Bake of Tart. Karena selain memperhatikan cita rasa, juga menggabungkan unsur seni untuk menciptakan bentuk yang estetik dan indah. Saking cantiknya tart-tart ini, jadi nggak tega memakannya ya guys. Tapi di sisi lain udah ngiler juga. Ayo deh kita coba. Sesempurna proses pembuatannya, rasanya pun begitu nikmat. Remahan tartnya renyah dengan rasa yang imbang, isiannya manis dan lembut, ditambah rasa segar dari buah di atasnya. Kalau nggak inget sama timbangan, jadi pengen nambah lagi dan lagi nih.